Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan membahas soal seleksi masuk UNER ya. Saya harapkan Anda sudah membaca atau sudah menonton teori yang sudah saya jelaskan ya. Nah, kalau belum paham teorinya silahkan melihat atau menonton video saya menjelaskan teori-teori soal yang akan saya bahas ya. Nomor 1, bola besi meluncur pada bidang lintasan licin seperti tampak pada gambar. Busur BC berbentuk seperempat lingkaran, bola besi mula-mula dilepas di titik A, kemudian meluncur pada lintasan. Sejak benda terlepas dari lintasan, benda ke titik puncak membutuhkan waktu berapa? Nah, kita jawab ya. Kita gambar dulu. Jadi nanti bola besi ini dilepas ya di titik A, kemudian meluncur turun pada bidang licin, kemudian di sini akan meninggalkan lintasan di C mencapai titik puncak nanti. Nah, sejak terlepas dari C sampai ke puncak, itu butuh waktu berapa? Nah, itu sangat mudah sekali ya. Nah, sekarang saya akan menghitung dulu berapa kecepatan lepas di titik C ini ketika dia lepas. Pakai apa? Ini aja. Bahwa usaha yang membuat dia turun dari A ke C, ya, membuat turun dari bola besi ini ya usaha gravitasi, ya kan? Usaha gaya tarik bumi. Jadi usaha itu untuk apa? Untuk merubah energi kinetiknya gitu ya, dari A ke C. Jadi usaha gravitasi itu kan ini rumusnya mg delta H, di mana delta H itu selisih ketinggian HA dengan HC ya, seperti itu. Delta EK itu setengah mvc kuadrat di titik akhir kurangi setengah mv kuadrat di titik awal. Nah, sekarang perhatikan di titik awal VA-nya itu kan 0, jadi EK-nya 0. Saya nolkan di sini ya, akhirnya dapat ini. M-nya saya coret, ini kan bisa dicoret M-nya, akhirnya dapat G kali delta H sama dengan setengah VC kuadrat. G-nya 10, delta-nya setengah. Kok bisa setengah? Ya ini delta H kan 80 cm dikurangi 30 cm, 50 cm itu setengah meter, ya kan? Nah, terus ini setengah kali 2, 1, jadi VC kuadrat sama dengan 10, berarti VC-nya akar 10 meter per sekon. Nah, ini kecepatan lepas di titik C sudah tahu. Dan ini merupakan kecepatan awal untuk menuju puncak, ya kan? Nah, ini kecepatan awal menuju puncak. Nah, gerakan dari C ke puncak itu gerakan dilempar vertikal ke atas, mendapat pengaruh perlambatan gravitasi sebesar G, sehingga kecepatan saatnya itu adalah VT sama dengan VO min GT, gitu kan ya. Nah, di titik puncak VT-nya itu 0. Nah, VO-nya itu adalah akar 10 tadi, ya. G-nya 10. Jadi percepatan gravitasi kalau tidak diketahui dalam soal dianggap 10 ya. Nah, kali T. Nah, T-nya yang ditanyakan berarti T-nya adalah 0,1 akar 10 sekon. Jadi sejak meninggalkan titik C sampai ke puncak butuh waktu ini ya, 0,1 akar 10 sekon. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Nomor 2, balok diberi kecepatan awal VO 2 akar 5 meter per sekon di titik C sehingga bergerak melewati lintasan licin seperti tampak pada gambar. Busur AB berupa busur seperempat lingkaran. Jarak maksimum yang dapat ditempuh balok saat mencapai titik balik adalah berapa meter? Kita jawab. Nah, misalkan dia mencapai titik balik di sini, di titik D nih ya. Jadi meluncur dari C ke D, diam sesaat terus kemudian balik ke posisi awal gitu ya. Oke, nah sekarang kalau di D itu adalah titik balik, berarti kecepatan balok di D itu sama dengan 0, gitu kan ya. Kita bisa mencari naiknya balok D ke titik D ini. Saya misalkan HD ya. Dari HD nanti saya bisa menemukan panjang garis yang atas ini sehingga titanya bisa dicari. Oke, kalau mencari ketinggian HD itu sangat mudah, saya memakai hukum kekekalan energi mekanik aja, IM di C sama dengan IM di D. Kenapa berlaku ini? Karena lintasannya licin, tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda. Nah, EM di C itu cuma ada EK, karena EP-nya di sini 0, anggap di tanah hanya 0 ini, EP-nya 0, tinggal EK saja. EK-nya kan setengah MVC kuadrat ya. Nah, VC-nya nanti VO tentunya. Terus kemudian di D itu hanya ada EP MGH karena EK-nya 0, VD-nya 0 di sini ya. Nah, terus kemudian M-nya saya coret jadinya seperti ini. Saya masukkan bilangannya VC 2 akar 5, G-nya 10 kali HD. Nanti HD-nya ketemu 1 meter ini ya. Oke, HD ketemu 1 meter. Berarti panjang garis yang di atas ini adalah 4 meter. Karena 1 tambah 4 kan 5. Nah, 5 itu apa? Jari-jarinya ini. Ini jari-jari seperempat lingkaran kan 5. Ini juga 5, di sini juga 5. Jadi 1 ditambah 4 itu 5. Makanya yang atas itu 4 ya. Oke, dari sini saya bisa menghitung sudut tetanya itu. Cos theta itu kan 4/5. Samping bagi miring. Miringnya ini juga 5 kan, karena jari-jari.
Nah, jadi tetanya ketemu 37 derajat. Nah, kalau SCD-nya berapa yang ditanyakan ini? Ya 12 ditambah panjang busur BD. Nah, panjang busur BD ya dirumuskan 37 dibagi dengan seluruh sudut 360 derajat dikalikan keliling lingkaran 2πr, ya kan? Jadi kalau begitu SCD sama dengan 12 plus 37 per 360 kali 2πr, R-nya 5. Jadi ini 10 habis sama ini ya. Sehingga hasil SCD-nya adalah 12 ditambah 37 per 36 pi meter. Tentu saja P-nya 3,14 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Nomor 3, manik-manik yang bermassa 10 gram dilepas di titik A pada lintasan yang terbuat dari kawat melengkung dengan busur AB berbentuk seperempat lingkaran berjari-jari 70 cm seperti tampak pada gambar. Gaya gesek rata-rata selama bergerak dari titik A ke B adalah 0,01 Newton. Kecepatan manik-manik pada saat tepat lepas dari lintasannya adalah berapa meter per sekon? Kita jawab. Jadi ini dilepas di A, kemudian dia meluncur turun, kemudian dia lepas dari titik B. Lah ketika lepas, itu berapa kecepatan di titik B? Itu sangat mudah sekali mengerjakan soal ini. Kita gunakan konsep energi total. Jadi energi total di A harus sama dengan energi total di B. Tapi energi mekaniknya nggak sama ya. Kalau energi total itu jumlah antara energi mekanik dengan energi luar. Energi luar biasanya yang muncul di sini adalah energi gesekan, mungkin juga energi gas gitu ya. Biasanya itu. Nah, di sini kebetulan ada energi luarnya, energi gesekan gitu ya. Nah, energi total di A karena ini diam, EK-nya nggak muncul, tapi EP-nya muncul karena punya ketinggian 70 cm terhadap titik B. Jadi acuan H0 saya ambil di B ya. Jadi kalau gitu di A itu hanya ada EP, MGH, terus kemudian sesampai di B dia telah menggesek, berarti kalau begitu ada energi gesekan FK kali S. Nah, S itu adalah panjang busur lingkaran AB ini ya, berupa busur seperempat lingkaran. Ditambah dengan kecepatan di sini berarti ada EK ya. Ada energi kinetik di sini ya. Jadi setengah mvb kuadrat. Nah, S-nya ini bisa saya uraikan ini ya. S-nya itu kan seperempat kali 2πr. Karena ini berupa panjang busur seperempat lingkaran. Berarti kan seperempat kali 2πr. 2πr kan keliling lingkaran ya. Oke, kita tinggal masukkan bilangannya aja. M-nya 10 pangkat min 2 karena ini masanya 10 gram ya. Ini saya jadikan kilogram, 10 pangkat min 2, G-nya 10. HA-nya itu 70 cm berarti 0,7. FK-nya adalah 0,01, itu 10 pangkat min 2, seperempat kali 2πr. Pi-nya saya gunakan 22 per 7, karena di sini R-nya kok 0,7 ini R-nya ya. Enak, nanti bisa dicoret, sedangkan M-nya 10 pangkat min 2. VB-nya ditanyakan. Saya bisa mencoret 10 pangkat min 2-nya, sehingga ini tinggal gini aja. Terus kemudian saya kalikan, ini 7, ini saya kalikan hasilnya 1,1 ditambah setengah VB kuadrat. Ini kalau saya kurangi hasilnya 5,9 sama dengan setengah VB kuadrat, berarti VB kuadrat itu sama dengan 11,8. Nah, VB-nya itu jawabannya adalah 3,4 meter per sekon, yang masuk akal. Nggak mungkin 4,9 kan? Iya kan? Nggak mungkin 4,9. Jadi yang tepat itu adalah jawaban A. Nomor 4, dengan menggunakan katrol konsentris seperti tampak pada gambar, sebuah beban dengan berat 400 Newton dapat ditarik ke atas dengan gaya 60 Newton yang diberikan pada tepi katrol berjari-jari 80 cm. Jika jari-jari katrol kecil, R kecil 10 cm, maka efisiensi sistem katrol ini adalah berapa? Ini sangat mudah sekali kita jawab ya. Efisiensi dari sistem katrol ini adalah perbandingan torsi gaya berat W dengan torsi gaya F dikalikan dengan 100%. Jadi torsi gaya berat W itu adalah gayanya dikalikan dengan jarak garis kerja gaya ke poros putar. Ini poros putarnya ya, tengah-tengah katrol ini. Jadi W dikalikan R kecil, ini R kecil ini ya. Oke, terus kemudian torsi yang dihasilkan oleh F itu ya F dikalikan lengannya yaitu R besar gitu ya. Dikalikan 100%, kita tinggal masuk bilangannya aja, W-nya 400, jari-jari R kecil 0,1 meter, terus kemudian F-nya 60 Newton, sedangkan R besarnya 0,8 meter, ini dimeterkan ya, dikalikan dengan 100%. Kalau saya kalikan 100%, hasilnya adalah ini ya, 83,3%. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Nomor 5, benda A 2 kg dan B 1 kg bergerak lurus
Dengan grafik jarak S terhadap waktu T seperti ditunjukkan gambar. Benda A mula-mula dalam keadaan diam, grafik benda A berupa parabola. Pada saat benda A dan B berpapasan, maka energi kinetik benda A pada saat itu. Jadi ini grafik hubungan antara jarak terhadap waktu. Yang A berupa parabola, yang B berupa garis lurus miring. Kita jawab ya. Oke, saya akan mencari dulu berapa jarak tempuh dari benda A ini setelah berpapasan, 10 skon, pada T 10 skon. Saya sebut aja N, ya. Kalau mencari N ini kita pakai perbandingan segitiga sebangun aja. Segitiga yang besar ini kan sebangun dengan yang kecil itu ya. Jadi kalau begitu perbandingannya 12 bagi 24 sama dengan 12 dikurangi N dibagi 10. Ini kan setengah kali 10, 5 ya. Jadi 5 sama dengan 12 min N, jadi N-nya 7. Jadi ketika berpapasan, jarak yang ditempuh adalah 7. Oke. Benda A itu kan bergerak GLBB. Lah kok tahu? Karena ini S terhadap T, grafiknya berupa parabola. Jadi S-nya setengah T kuadrat. Kok begini? Kok VUT-nya nggak ada? Karena VU-nya 0. Benda A mula-mula dalam keadaan diam. Ya. Jadi kalau begitu S-nya saya masukkan 7 di sini, sedangkan T-nya terjadi pada T 10 skon. Saya masukkan sini ini 114, berarti A-nya 0,14 meter per skon kuadrat. Itulah percepatan yang dialami oleh benda A. Kita bisa mencari kecepatannya nanti ya. Jadi kecepatan benda A pada T 10 skon pada T sesaatnya itu kan VT, VO plus AT ya. Jadi VO-nya 0, jadi tinggal A kali T aja. A-nya 0,14, kalau pada saat berpapasan ya T-nya 10. Jadi hasilnya VT-nya 1,4 meter per skon. Nah oke, sekarang kita mencari EK-nya. EK dari A adalah setengah MVT kuadrat. Nah, M-nya dari A itu 2, VT-nya ketemu 1,4 di kuadrat ya. Ini hasilnya 1,96 Joule. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Physics is very easy and fun.